Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Hapidin beserta Bu Novi, serta teman-teman yang saya sayangi juga saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jane Maura Elizabeth, biasa dipanggil Jane dengan NIM 1108623021 dengan Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya mind mapping saya dengan judul Kebijakan Utama Pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah kegiatan yang merumuskan, tahapan dan tahapan penyelenggaraan pendidikan melalui perumusan visi dan misi pendidikan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan pada suatu waktu tertentu menurut Fat-Trouzi tahun 2017. Jadi, latar belakang utama kebijakan pendidikan di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan dan tren dalam sistem pendidikan negara. Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan beragam, dengan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal ini menciptakan tantangan unik dalam memastikan akses yang setara terhadap pendidikan di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan yang sulit terjangkau. Nah, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan yang harus ditingkatkan, namun standar kualitasnya terus berbeda-beda di setiap wilayah. Kurangnya fasilitas, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya akses teknologi. Nah, pendukung pembelajaran menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Ada jalur pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 13 Ayat 1, dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal, pendidikan yang terstruktur, dan jenjang yang terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi atau universitas. Ciri-ciri pendidikan formal, seperti adanya gedung sekolah, adanya persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, ada kurikulum terstruktur dan yang jelas pastinya, ada ujian, ada guru-guru atau tenaga pendidik yang berkualitas. Nah, pendidikan non formal ini hasil yang diakui setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses evaluasi yang setara oleh badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Nasional Pendidikan. Contohnya kursus fasilitas pelatihan, kelompok belajar, les. Nah, menurut Undang-Undang tahun 20, Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nonformal, yaitu yang diberikan kepada masyarakat setempat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai alternatif, pelengkap atau pelengkap pendidikan formal yang menunjang pembelajaran sepanjang hayat. Peran pendidikan nonformal, mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada perolehan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan karakter profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan remaja, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan literasi, pelatihan keterampilan dan vokasi, pendidikan setara gender, serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Nah, pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal. Setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional, pendidikan seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jenjang pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 meliputi pendidikan umum. Nah, arah kebijakan kurikulum pendidikan Indonesia pada awal masa kemerdekaan baru mulai muncul pada tahun 1907 yang disebut Clear Plan. Pada tahun 1950, kurikulum pendidikan Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950. Yang pertama, awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Pada era awal kemerdekaan, fokus kebijakan pendidikan Indonesia adalah untuk memperkuat semangat keindonesiaan, Kementerian Pengajaran, dan serta menetapkan kurikulum yang menekankan pada wawasan kebangsaan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan serta jumlah pengajar. Selanjutnya ada era demokrasi tahun 1951 sampai 1959. Selanjutnya ada era demokrasi terpimpin, yang tadi kan liberal, sekarang terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Selanjutnya ada eh,
era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Selanjutnya ada era reformasi tahun 1998 sampai saat ini. Nah, konsep ini tuh membawa desentralisasi dan otonomi dalam pendidikan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan wewenang pendidikan kepada pemerintah daerah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan pengembangan kurikulum sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menandai perubahan signifikan dalam pembangunan pendidikan Indonesia pasca reformasi. Nah, kebijakan utama pendidikan Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip dan tujuan. Beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan pendidikan di Indonesia antara lain ada keterbukaan dan kesetaraan. Pendidikan di Indonesia diatur untuk memberikan akses yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, dan etnis. Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, kualitas, dan relevansi. Nah, kualitas pendidikan harus dijaga agar sesuai dengan kebutuhan zaman dan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan serta pengetahuan yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Otonomi dan desentralisasi pendidikan di Indonesia mengutamakan prinsip otonomi bagi lembaga pendidikan yang memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi lokal. Nah, kurikulum pendidikan tahun 1947 adalah kurikulum pertama yang muncul setelah kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini pada zamannya dikenal sebagai rencana pelajaran tahun 47 atau rencana pembelajaran yang saat itu penyebutan kurikulum lebih cenderung menggunakan learning plan atau rencana pelajaran yang berasal dari bahasa Belanda daripada menggunakan bahasa Inggris atau Yaskur 2017. Selain itu, kurikulum 1947 ini dibuat sesuai dengan dibuat simpel supaya dapat lebih mengerti dan hanya dibagi menjadi dua cara saja, yakni daftar mata pelajaran dan berapa jam pelajaran yang harus dilaksanakannya gitu. Nah, jadi Eee, kurikulum ini tuh sesuai dengan dasar negara untuk rakyat Indonesia yang masih muda sekaligus untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menurut Wahyuni 2015. Selanjutnya kurikulum 1964, Rencana Pendidikan adalah upaya pemerintah dalam penyempurnaan kurikulum di Indonesia menjelang tahun 1994. Itu kurikulum 1968. Karena adanya gejolak-gejolak di daerah-daerah Indonesia pada saat itu menyebabkan kurikulum ini muncul. Tapi tidak hanya itu alasannya. Oke, selanjutnya ada kurikulum 1973. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP diadakan oleh pemerintah pada tahun 1973 di seluruh IKIP di negeri Indonesia. Sebagai sekolah laboratorium dengan adanya PPSP ini, sebelumnya kebijakan pendidikan di Indonesia ini diterapkan pada skala nasional yang akan dilakukan uji coba. Kurikulum 1975 perubahan di dalam pendidikan Indonesia yang mana tidak seperti sebelumnya yang perubahan pendidikan menjadi ala politik. Nah, 1984, kurikulum ini tuh menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila, sehingga pada kurikulum 1984 ini pendidikan ideologi sangat dominan karena dalam kurikulum ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa semangat dan nilai-nilai 1945. Kurikulum 1994 selanjutnya, terus sampai akhirnya kurikulum 1997 dan selanjutnya dari kurikulum 2006 sampai akhirnya kurikulum sekarang, yaitu kurikulum 13. Nah, kurikulum 13 itu sifatnya menjadikan terdepan atau mencetak siswa sesuai dengan perkembangan yang ada. Fungsi utamanya itu mengatur sistem pendidikan, kebijakan pendidikan, menetapkan kerangka-kerangka kerja, dan regulasi yang mengatur berbagai aspek sistem pendidikan, mendorong aksesibilitas kesetaraan. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu sehat selalu, panjang umur, dan teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa ditanyakan nanti lewat chat ya. Terima kasih.